matiin kamera. Kalau memungkinkan tempatnya boleh dinyalain biar kita bisa saling melihat satu sama lain. Sorry saya agak miring ya, soalnya zoomnya ada di sebelah kiri saya. Oke, udah banyak teman-teman yang masuk. Apa kabar semuanya, sehat? Puji Tuhan, sehat. Luar biasa. Puji Tuhan. Mantap, mantap. Ada 300 orang nih kayaknya yang join nih. 3.355. Waduh, puji Tuhan. Ini berarti sekelas KKR berarti contohnya. Yohanes, apa kabar Yohanes? Oh, saya tanya matiin kamera deh. Puji Tuhan. Kevin, brand ambassador Muchacho, apa kabar? Hei, baik kok. Puji Tuhan. Sehat, Kevin? Sehat. Ini di atas panggung ya? Kira nge-zoom ini. Nge-zoom di atas panggung. Terus saya bisa nyempen. Itu green screen itu bukan uang, itu cuman Erik dewean itu sebenarnya. Iya. Oh, ini green screen. Anjir, keren nian P3 kita sekarang. Mantap. Sudah lama. Pin, kok diduduki di kursi penghakiman lagi, Pin? Mantap nian. Oke, semuanya terima kasih untuk sudah menyediakan waktu bagi Tuhan malam hari ini. Kita mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini, mendengarkan kesaksian teman-teman. Seperti temanya ya, kalau tidak salah temanya Healthy Community gitu ya. Kesehatan komunitas gitu ya. Jadi ini nanti ada dokter yang akan menyampaikan, oh salah ya, kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita boleh bertumbuh jadi komunitas yang sehat, boleh saling memberkati, boleh saling mendoakan teman-teman di sekitar kita, boleh saling memberikan semangat untuk orang-orang di sekitar kita. Walaupun hari-hari ini ya kita tahu berita juga tidak baik, kondisi kesehatan kita juga belum tentu baik gitu ya. Semua hal tuh tidak dapat kita pastikan. Tapi satu hal yang pasti itu adalah kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu pasti gitu ya. Ada amin saudara-saudara? Amin. Oke. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, saya mau ajak naikkan satu pujian. Tapi ini pujian waktu saya kasih lagu ini semua orang bingung. Ini pujian dari zaman kapan ini? Karena katanya ini pujian sudah terlalu tua gitu ya. Nah, saya mau ajak teman-teman angkat pujian ini. Pujian ini saya sukanya karena gini. Karena banyak hal tuh yang kita bingung gitu ya, kenapa Tuhan melakukan ini, melakukan itu gitu. Nah, di pujian ini nih uniknya bilang gini, judul pujiannya tuh tutur kata gitu ya. Nah, tapi pujian ini nih mengisahkan gini, bahwa Tuhan itu menyampaikan sesuatu kepada kita itu dengan sangat lembut dan indah gitu. Dan harusnya itu bisa menyegarkan jiwa kita, menguatkan kehidupan kita di dalam kondisi hari-hari ini yang tidak menentu. Ada amin? Amin. Oke. Amin. Yuk kita sama-sama, boleh teman-teman bangkit berdiri, walaupun di rumah, kita sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama. Sambil bertepuk tangan boleh. Here we go. Bagaikan air, bagaikan air, sirami tanah gersang, terasa sejuk, menyegarkan, bagai cahaya mentari memelukku, damai di jiwaku, lembut, indah
hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Yo. Mari kita tepuk tangan memuji Tuhan. Katakan bagaikan air. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari, bagai cahaya mentari, hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita malam hari ini. Oke, silakan duduk teman-teman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah kondisi yang kurang baik di dalam kehidupan kami Tuhan, di mana segala sesuatu di luar yang kami dengar adalah sesuatu yang meneguhkan, mengguncangkan hati kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam komunitas kami Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau, kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami mau Engkau memberkati kami Tuhan di malam hari ini. Di tengah-tengah hal yang kurang baik yang kami alami Tuhan, tapi kami percaya kasih dan kesetiaan-Mu selalu menyertai kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan, dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi saya mau menyapa teman-teman yang di Zoom. Shalom teman-teman. Ini Shalom. oke. Udah banyak nih. Udah jadi 4.000 tadi. Contoh udah naik 700 contoh. Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan lagi, kita tahu tadi saya ada cerita juga bahwa kondisi hari-hari ini kurang baik gitu ya. Nah, tapi puji Tuhannya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Ini ada satu teman kita yang walaupun di tengah kondisi yang tidak baik ini, tapi saya percaya bahwa di dalam kehidupannya kasih dan penyertaan Tuhan menyertai dia. Makanya dia mau hari ini bersama-sama di komunitas kita untuk bersaksi apa yang dia alami di tengah kondisi hari-hari ini gitu ya. Di sini kita panggil aja di dalam Zoom ini namanya Ceriana. Halo Ceriana.
Oh kok panggil Cece ya? Aduh, Oh, jangan Riana, Cece. halo, shalom. Iya, Halo. itu Ria. Boleh di Agak stop gugup dikit ini kok. apa? Agak gugup dikit. Enggak apa-apa. Bagus gugup itu. Artinya jantung kita masih berdetak gitu. Ya. Halo Oke. teman-teman. Silakan Ceriana menyampaikan Halo, kesaksiannya Riana. gimana kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Ceriana di tengah-tengah kondisi hari-hari ini. Ya, mau sharing dikit tentang sarjana S2 COVID nih. Wede, sarjana Luar S2. biasa. Ya banyak sih yang tanya, kok bisa kena COVID lagi? Ngapa bisa kena kedua kali kayak itu? Nggak bisa jawab juga, kenanya di mana dan ngapa bisa kena lagi. Padahal prokes sudah lumayan ketat lah. Jadi memang ada feeling bakal kena karena lagi ada banyak gawe semenjak habis Incia. Jadi tanggal 14 pagi itu sudah sakit tenggorokan. Terus tidak tes lah, sorenya tes. Pas sorenya tes 2 kali, dua-duanya positif. Takut sih masih. Tapi takutnya tidak lebih besar dari kena COVID yang pertama. Terus langsung doa semoga wong rumah semuanya aman. Tidak ada yang kena. Sudah tes, puji Tuhan wong rumah aman galau. Terus, lu bingung. Terus langsung isolasi selama seminggu. Gejala-gejalanya sih tidak separah yang pertama, cuman emang yang kedua ini lebih ke tenggorokan sama ke hidung. Tenggorokan lebih panas tenggorokan lebih sakit, sama hidung kita lebih panas. Padahal itu minum air putih sudah banyak lah, tapi masih tidak sembuh. Jadi ujung-ujung konsultasi sama ke Theo. Theo banyak lah kasih resep, dia resepin obat, kasih masukan untuk konsumsi apa baik. Apa lagi? Sudah hari ketiga sudah lumayan lah, cuma tenggorokan masih sakit. Hari keempat sudah sehat galau, cuman tenggorokan yang masih suaranya berat. Tapi sudah iseng-iseng nih antigen hari keempat. Hari keempat antigen sudah negatif. Hari kelima negatif. Tes juga. Hari keenam juga negatif. Ya akhirnya hari ketujuh balik. Terima kasih sih buat Tuhan kalau sakit ini banyak memang yang peduli. Dari teman-teman grup, teman-teman P3 yang nanyui, contoh David, di Sucin, semua Agus, Titin di Linggau. Banyak lah teman-teman yang support. Di 2 kali kena COVID nih banyak kan penyertaan Tuhan. Apalagi COVID yang pertama yang lebih parah dari COVID pertama. Dan tetap Tuhan tuh baik, masih bisa kasih kita kekuatan. Yang nggak sangko bakal bisa kena COVID pun Tuhan bisa sembuhi. Dan bingungnya juga, ngapa bisa kena? Padahal nggak pernah kemana-mana sih, palingan ke toko balik, sudah ngumpul-ngumpul pun sudah jarang, tapi masih tetap bisa kena kan. Tapi Tuhan baiklah bisa untuk sembuhin dan tanpa menyebarkan di rumah. Ya puji Tuhan lah. Pesan buat teman-teman, tetap semangat, yang lagi sakit juga semangat untuk sembuh. Kalau pergi jangan lupa pakai masker, karena masker pun tidak cukup, pakai hand sanitizer. Ya inilah, semoga sharing ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Kalau kita sakit tuh kita pasti bakal sembuh. Tapi tergantung juga sakitnya cak mana. Kalau sakit hati susah sembuhnya. Ya tetap semangat.
God bless you. Oke, terima kasih Ceriana gitu ya. Pesannya sungguh apa yang saya dapat itu adalah harus tetap bersyukur, harus tetap bersukacita gitu ya. Prokes harus ketat. Selain apa pakai masker, pakai hand sanitizer, satu lagi kalau takut biar enggak tertular COVID, kepalanya ditinggal di rumah aja. Dan satu lagi pesan Ceriana yang menurut saya tuh sungguh luar biasa adalah gini. Semua sakit itu bisa disembuhkan Tuhan kecuali satu gitu ya. Kalau tadi Ceriana bilang semua sakit itu bisa disembuhkan kecuali satu, sakit hati gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman hari-hari ini gundah gulana gitu ya, dalam segala jenis penyakit termasuk sakit hati tadi, percayalah bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu menguatkan kita untuk boleh dapat memulihkan kita apapun kondisi kita hari-hari ini. Kalau Ceriana tadi dia sarjana 2 COVID gitu ya. Tapi puji Tuhannya dia tetap semangat, tetap merasakan, kalau kita dengar kesaksiannya tadi tuh kekuatan dan kebaikan Tuhan tuh selalu ada gitu. Bahkan puji Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sakit itu selalu ada. Jadi tetap semangat apapun keadaan teman-teman hari ini. Percayalah Tuhan itu baik buat kita gitu ya. Saya mau kasih sedikit ayat kalau kita baca dari Roma 8 ayat 28. Ini ayatnya memberkati saya banget ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini saya mau garis bawahi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu gitu ya. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin tadi kayak Riana sarjana 2 COVID gitu ya, atau apapun yang kita alami, mungkin hari ini kita banyak info yang beredar kayak rugi di dalam investasi, hal-hal yang berhubungan sama kripto dan saham dan lain-lain, atau dalam pekerjaan kita susah cari kerjaan gitu ya. Tapi percayalah bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang teman-teman alami itu sudah dalam kontrolnya Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita gitu ya. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Meskipun kita di tengah badai, di dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia tetap ada. Karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Tremble down, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Tremble down, where is your sting? Here I declare my victory. Even when a mountain trembles, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. You never let me go, Jesus.
Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountain trembles, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Thank you, Lord. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Apapun keadaan kami, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah Bapa yang menenun kehidupan kami. Engkaulah yang akan selalu membimbing kami apapun keadaan kami. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau penenun hidupku, sempurna rencanamu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Damai dan sejahtera
rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Damai dan sejahtera. Oh, damai dan sejahtera. Rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, aku percaya, aku percaya. Ku berseru, kau pun mendengar, ku berserah. Aku percaya Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Ku berseru, kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Kami tak akan takut Tuhan. Ku tak takut, sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Kuasa-Mu besertaku, tak takut, sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna, ku tak takut, sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau besertaku, tak takut, sebab aku setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna. Amin, amin, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Oke, saya lihat teman-teman di Zoom. Aman ya teman-teman? Puji Tuhan. Oke teman-teman, tadi kita udah mendengarkan kesaksian, udah memuji Tuhan malam hari ini. Tapi satu hal yang luar biasa gini teman-teman. Di tengah-tengah apapun kondisi kita yang kurang baik gitu ya, selalu ada hal yang baik gitu ya. Tadi kalau Riana sharing tentang bagaimana dia bergumul di tengah kondisi kesehatannya waktu itu, Tuhan terus menyertai. Nah, ini ada dua orang teman kita yang walaupun kondisi hari-hari ini kurang baik gitu ya. Kalau menurut saya ini kabar baik sih.
kabar sukacita gitu, walaupun penuh air mata dan tetesan darah gitu ya, enggak juga ya, enggak sampai berdarah-darah gitu ya. Ini ada dua teman kita, salah satunya adalah saudari Feni gitu ya. Dia akan menyampaikan sebuah kesaksian tentang apa nih Feni? Mau kesaksian? Tentang skripsi. Oke, tentang skripsi. Oke, langsung saja silakan Feni. Oke, shalom teman-teman semua. Aku mau sharing sedikit malam ini. Mungkin kebanyakan teman-teman di sini sudah tahu aku mahasiswi akhir yang baru selesaiin skripsi. Jadi pas aku masuk semester 7 ini, aku udah tahu aku bakalan sibuk di semester ini. Karena di semester ini aku ada ambil skripsi dan beberapa mata kuliah lain. Jadi awal proses penyusunan skripsi itu di situ sudah bagi nama pembimbing. Aku agak bingung. Abis ini aku mau ngapain lagi? Terus itu juga aku kebanyakan mikir waktu awal-awal itu. Aku mikir, aku bisa dak ya jalanin skripsi ini? Aku mampu dak ya jalanin skripsi ini? Karena kesulitan aku itu ialah di waktu, untuk bagi waktu. Karena aku kerja, pulang kerja aku lanjut kuliah karena masih ada beberapa mata kuliah. Habis itu juga aku lanjut kejar deadline skripsi dan beberapa deadline tugas dari mata kuliah yang ada. Jadi aku begadang, tidur pagi, bangun pagi, kayak itu. Tapi setelah aku jalanin itu puji Tuhan, Tuhan yang mampukan. Karena aku juga ada motivasi, aku pengen skripsi aku itu kelar tepat waktu. Aku juga tidak mau lama-lama lagi kuliah kayak gitu. Selain itu juga aku mau irit bayaran 1 semester. Makanya aku kejar untuk selesaiin kuliahku itu di 3,5 tahun. Dan banyaknya dukungan dari keluarga, komunitas P3, sampai malam-malam itu aku pernah ditelepon untuk didoain untuk persiapan aku sidang proposal. Terus juga ada komunitas kecil namanya CARE. Di CARE itu kami saling sharing apa yang mau didoakan. Jadi di situ kami sama-sama saling mendoakan, saling semangatin. Belum lagi ada banyak teman-teman seperjuangan di P3 ini, ada Clara, Feli, Yohanes Wang, Yohanes Berlian, terus ada Randi. Jadi setiap ketemu mereka di gereja atau di kampus itu suka tanya kayak mana proses skripsinya, sudah sampai mana gitu. Jadi saling semangatin lagi, saling care lah satu dengan yang lainnya. Dalam proses itu juga aku diberikan kesehatan untuk kejar deadline skripsi, untuk kejar deadline tugas dan kerjaan itu Tuhan lancarkan untuk proses aku cuti ke kantor, izin dari kantor. Terus lewat proses itu juga aku belajar kalau semuanya itu bukan karena diri aku sendiri, melainkan ada campur tangan dari Tuhan. Kalau diingat ya aku tidak bakalan sanggup untuk begadang, tidur pagi, bangun pagi selama beberapa bulan kayak gitu. Kita enak kalau misalnya begadang nonton drakor itu kan untuk refreshing. Tapi kalau ini kan begadang untuk mikir ini skripsi nak ditulis apa kayak gitu. Terus juga Tuhan itu benar-benar baik, kasih banyak orang-orang baik di sekitar aku, ngedukung aku sampai proses skripsi ini selesai. Ya semuanya itu berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih dalam proses kuliah, dalam proses penyusunan skripsi itu tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Dan juga jangan lupa gabung di dalam komunitas yang sehat. Karena bisa jadi komunitas itu Tuhan jadikan sebagai wadah untuk kita saling bertumbuh, saling support satu sama lain, dan saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Saudari Feni untuk kesaksiannya. Ada satu teman kita lagi nih, sudah bergabung belum di Zoom? Boleh saya lihat nih. Saudari Gita, ada? Ada kok. Oke, puji Tuhan. Silakan Saudari Gita melanjutkan kesaksiannya. Shalom. Ini tema
memberikan kesaksian pada saat skripsi kan udah wisuda kan udah selesai sekarang. Jadi waktu pertama kali ngerasain kan karena udah ada kepikiran juga nah kuliah sampai selesai itu sebenarnya udah ada karena masa COVID ini sulitnya karena di kantor juga banyak yang dikurangi kan. Jadi kemarin ngambillah topik sama judulnya itu dari kantor terus puji Tuhan langsung disetujuin. Jadi langsung lanjut sudah lanjut. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi pas ngambil datanya karena harus datang ke kampus. Nah itu ada yang udah diizinin kan, jadi terpaksa izin sama dosennya untuk tidak bisa datang ke kampus. Sudah itu sudah tidak dibolehin kan, jadi sudahlah tidak apa-apa kata dosennya, lewat email baik. Sudah terus pas sidang itu hampir tidak diizinin untuk ikut sidang meskipun di kantor, padahal cuma ngambil 1,5 jam waktu biar tidak begawe kan. Tapi untungnya puji Tuhan dibolehin untuk ikut ujian lah. Sudah deg-degan ya, dan posisi pada saat sidang itu juga keluarga lagi COVID, jadi aku lagi ngungsi di tempat keluarga. Beneran beratnya karena posisi bapak sama adik itu positif kan, jadi banyak yang pikiran kemana-mana, bingung beneran harus dilanjutin apa tidak. Jadi mama ngomong ya lanjutin lah, karena kan biar bisa kasih contoh ke adik-adik. Kalau misalnya anak pertama itu bisa ngasih contoh yang baik untuk adik-adiknya. Sudah pas sidang deg-degan, sudah diumumin lulus, puji Tuhan nangis karena itulah pencapaian yang dicapai. Sebelum sidang, puji Tuhan itu dukungan dari keluarga, dari sahabat, dari teman, dari komunitas kami juga care itu didoain juga, Ceveni dan yang lain juga doain biar bisa lancar pas sidang kemarin. Untuk motivasinya sih untuk teman-teman yang sekarang lagi nyusun skripsi juga, tetap semangat, jangan lupa tetap andalkan Tuhan dan percaya sama diri sendiri. Kalau misalnya kita itu mampu, tapi bukan mampu dengan diri kita sendiri, tapi mampu dengan kekuatan Tuhan. Oke, terima kasih saudari Gita. Gitu ya teman-teman, tadi ada saudari Feni, saudari Gita, Ceriana udah menyampaikan kesaksiannya di malam hari ini. Kita sungguh terberkati melalui kesaksian-kesaksian teman-teman kita ini. Kita juga belajar bahwa kebaikan Tuhan itu bukan cuma sekedar selalu kasih kita berkat, tapi di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, dia selalu menyertai dengan cara yang ajaib gitu ya, sampai kita bisa jadi kesaksian dalam kehidupan kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita gitu ya. Bicara tentang healthy community, tadi udah dijelasin sama teman-teman yang kesaksian juga bahwa mereka didoakan, mereka disupport, mereka dibagikan pengalaman gitu ya, tidak ditinggalkan sendiri. Begitu pula harapannya di dalam persekutuan P3 ini kita boleh bersama-sama, bukan cuman bertumbuh sendiri gitu ya, bertumbuh bersama, kita boleh memberkati bersama gitu ya. Kita semakin dekat sama Tuhan bersama-sama gitu ya. Biar kita bisa jadi satu komunitas yang bisa memberkati orang-orang di luar sana gitu ya. Sama seperti kerinduan Tuhan, waktu Tuhan bersama mendoakan murid-muridnya, kerinduan dia juga, dia pengen orang-orang di sekitar dia boleh memberkati orang-orang di sekitarnya gitu ya. Begitu pula dengan jemaat mula-mula, kalau teman-teman tahu gitu ya, itulah komunitas kita yang hari-hari ini ada gitu ya. Saya rindu teman-teman juga boleh dapat
tertanam, boleh dapat bersama-sama untuk ada di dalam persekutuan P3MI Bethlehem ini, biar kita sama-sama bertumbuh gitu ya, saling berdoakan, memuji Tuhan, dan semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Chantal David, kita naikkan sebuah pujian. Bersama menyembah di rumahmu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Dunia pun tahu, maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, kasih-Mu Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguh
Oke teman-teman terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh memuji Tuhan untuk kebaikan dan kebesaran-Mu yang sungguh begitu luar biasa. Kami percaya dan yakin bahwa kami ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh terpesona untuk setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, di mana Tuhan menyertai kami, Tuhan memulihkan kami dikala kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami dikala kami mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga memimpin kehidupan kami, dikala kami juga menyelesaikan studi kami. Kami sungguh rindu di kesempatan-kesempatan yang mendatang, kami juga dapat terus mengalami penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini ada waktu kami dapat bersama terhubung di dalam komunitas. Kami sungguh rindu melalui ini juga dapat menolong kami mengalami pertumbuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami juga akan menunggu firman-Mu, tolong kami untuk dapat mengerti. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Oke semuanya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Annyeonghaseyo. Malam contoh. Oke. Malam contoh. Mantap ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa sama-sama terhubung mengambil bagian di Persekutuan Pemuda. Ya, saya yakin dan percaya hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin, teman-teman ya. Ya, selamat ya untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan skripsinya. Selamat juga yang kemarin ada di wisuda ya. Ada Hosea. Yosia ya, salah. Juga semangat untuk teman-teman yang masih dalam proses menyelesaikan studi. Dan puji Tuhan juga ada beberapa teman-teman kita yang sudah dipulihkan dari COVID. Ya, my brother Patria udah tamat S1. Oh yes. Riana S2 gitu ya. Mantap-mantap ya. Pemuda kita S1, S2. Siapa lagi tadi? Oke, Aldo juga ada. Renaldo kembar ya. Oke. Aldo yang lama juga, Renaldo Murdianto juga S1 sudah. Jangan sampai S2 ya. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita sama-sama merenungkan tema yang cukup menarik ya, healthy community atau komunitas yang sehat. Ya, teman-teman, saya yakin hari-hari ini kesehatan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini kesehatan itu sangat berharga, kesehatan itu sangat diperlukan, dan hari-hari ini setiap orang berusaha untuk menjaga diri supaya sehat. Ya, baik sehat secara tubuh atau fisik, sehat secara pikiran, dan juga sehat secara perasaan. Wis. Kalau Sinsin saya lihat pikiran dan perasaannya sehat gitu ya. Mantap. Iya. Ada yang di sini perasaannya lagi tidak sehat? Bisa lambaikan tangan atau lambaikan bendera putih. Oke, berarti semuanya perasaannya sehat ya. Oke, teman-teman. Berbicara tentang komunitas, sudah sering sekali di tahun yang baru ini setiap minggu kita terus diingatkan ya untuk bisa terhubung, untuk kita bisa tertanam, untuk kita bisa bertumbuh di dalam komunitas. Saya tadi agak terpesona juga dengan kesaksian teman-teman kita ya. Ada yang sakit gitu ya, betapa saling pedulinya kita di tengah keadaan sakit, kita bisa saling bertanya, saling mendoakan gitu ya, saling kasih support ya. Di tengah lagi penatnya menyusun skripsi gitu ya, saling mendukung, saling mendoakan dan sebagainya. Nah, teman-teman, berbicara mengenai komunitas yang sehat, pastinya ada beberapa indikator yang menentukan bagaimana komunitas kita bisa sehat. Ya, tahun ini tema pemuda kita itu powerful community. Ya, komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat pasti indikatornya harus komunitas itu sehat. Ya, nggak mungkin komunitas itu kuat tapi di dalamnya komunitas itu nggak sehat. Ya. Komunitas itu kita bisa katakan kuat, pasti terbentuk melalui proses
di mana orang-orang yang ada di dalam komunitas itu sama-sama sehat. Ya, jadi teman-teman berbicara mengenai komunitas yang sehat, pastinya ada beberapa indikator. Sama saja kayak teman-teman hari-hari ini, gitu ya. Bisa dikatakan sakit, ya indikatornya teman-teman ada yang batuk, ada yang pilek, ya, ada yang tenggorokannya kering, ada yang dompetnya kering, nah itu juga sakit, gitu ya. Dan sebagainya. Kalau kita dikatakan sehat, gitu ya, pasti kita akan terlihat, oh dia ini tidak ada gejala apa-apa gitu ya, flu tidak, batuk tidak, aktivitas lancar, normal, nah, berarti ini masih sehat. Begitu juga orang kalau dikatakan lagi galau gitu ya, kalau lagi galau kelihatan ada beberapa indikator-indikator, ya kan, lesu baik anak ini gitu ya, kejinguan tidur kurang gitu ya, galak ngomong dewek gitu ya, jadi yang galak-galak ngomong dewek itu caknya lagi galau. Jadi kemarin Aldo ya kalau salah ketemu lagi galak ngomong dewek itu. Oke. Nah jadi teman-teman, komunitas yang sehat juga indikatornya ada. Ya, beberapa indikatornya pasti akan terlihat di dalam komunitas yang sehat. Pasti ada care-nya gitu ya. Dan selanjutnya orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki pikiran yang positif gitu ya, bukan positif yang lain. Di dalam komunitas tersebut pastinya tercipta kesatuan gitu ya. Itu bisa kita katakan indikator-indikator sebagai komunitas yang sehat. Dan inilah yang ingin kita capai. Nah, teman-teman mari sama-sama saya ajak kita buka Alkitab di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Oke. Apakah ada salah satu orang, baik wanita yang cantik atau laki-laki cantik, laki-laki ganteng salah, mau membacakannya untuk setiap kita? Salah satu orang aja, wanita yang cantik atau laki-laki yang ganteng. Saya aja Cantau. Mantap. Oke, 1 siap. Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke, thank you. Ya, mantap ya. Oke, jadi teman-teman terkasih, saya bacakan sekali lagi tadi wanita cantik bacakan dan sekarang laki-laki ganteng bacakan biar seimbang ya. Jadi komunitas yang sehat tuh harus seimbang juga. Iya. Jadi saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman terkasih, kalau kita perhatikan ayat ini cukup menarik ya, cukup menarik. Di situ membahas tentang sikap hidup di dalam pergaulan ya. Membahas sikap hidup di dalam sebuah bisa kita namakan komunitas atau di dalam sebuah persekutuan. Nah, pesan ini sendiri gitu ya, pastinya disampaikan oleh penulis secara khusus untuk pembaca. Nah, teman-teman terkasih, menjadi komunitas yang sehat itu menurut teman-teman mudah atau sulit? Mudah atau sulit, teman-teman? Membuat komunitas yang sehat itu. Gimana, teman-teman? Mudah atau sulit? Rocky gimana, Rocky? Sulit, Cantau. Sulit ya? Iya. Kenapa bisa sulit? Karena ya kalau dari pikiran masing-masing orang itu beda-beda. Apalagi di komunitas kita mau sehat kan harus samakan persepsi dulu kayak gitu, Cantau. Kebiasaan kita juga mempengaruhi. Terhubung berdua aja dengan pacar sulit ya? Iya, itu aja sulit, Cantau. Apalagi banyak orang kan. Aduh, udah usah dibahas dulu lah. Nggak usah dibahas ya? Iya. Betul. Mantap. Rocky. Tadi sesi kesaksiannya udah lewat, Kiki. Oke. Nah, teman-teman terkasih, pastinya membangun komunitas yang sehat itu tidaklah mudah. Ya, karena pastinya komunitas itu kan, kalau kita sama-sama lihat kata ini, mengandung unsur kejamakan ya, mengansur kejamak. Sebuah kata benda dalam pengertian jamak. Yang berarti komunitas itu terdiri dari berbagai macam orang ya.
Dalam pacaran aja yang berdua itu sulit ya. Dalam pacaran baik laki-laki dan perempuan membangun sebuah hubungan itu aja sulit. Kadang-kadang ada toksiknya, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dan sebagainya. Apalagi di dalam komunitas terdiri dari berbagai macam orang, terdiri dari berbagai macam kepala, terdiri dari berbagai macam pikiran, terdiri juga dari berbagai macam perasaan. Ya. Nah, kita kan biasanya komunitas kita sekitar 40 sampai 50 orang gitu ya. Gimana bisa menyatukan pikiran, perasaan yang sama? Nah, menariknya di sini Paulus menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat relevan ya di dalam kehidupan setiap orang percaya maupun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Nah, teman-teman, kita tahun ini ingin mencapai komunitas yang kuat. Ya, seperti tadi saya katakan, komunitas yang kuat itu dibangun oleh dasar komunitas yang sehat. Di sini pertama, gitu ya, diingatkan kepada kita, ketika kita ingin membangun komunitas yang sehat adalah bagaimana komunitas tersebut tidak mengalami sakit. Ya. Yang pertama, ketika kita membangun komunitas yang sehat, berarti komunitas kita sedang tidak sakit. Ya. Tidak sakit ini dalam pengertian bagaimana dikatakan oleh Paulus, janganlah kamu sesat. Ya. Sesat ini mengandung arti dalam banyak hal. Ya. Sesat ini berarti bisa dalam sesat pengajaran, sesat perilaku, gitu ya, sesat cara hidup dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, ketika komunitas kita sehat, berarti komunitas kita sedang tidak sakit. Ya. Ketika komunitas kita sedang tidak sakit, berarti saat itu komunitas kita sedang tidak sesat. Nah, teman-teman, komunitas yang tidak sesat adalah komunitas yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Ya. Komunitas yang tidak sesat adalah komunitas yang mengutamakan bagaimana komunitas tersebut dibangun atas dasar-dasar firman Tuhan. Teman-teman, hari-hari ini banyak sekali penyesatan-penyesatan terjadi, gitu ya. Banyak anak-anak muda yang hidupnya terpengaruh oleh penyesatan-penyesatan. Apalagi kalau kita ketahui zaman sekarang, gitu ya. Kemarin saya baca buku, gitu ya. Zaman sekarang itu zaman metamodern, ya. Postmodern, di dalam setelah zaman postmodern ada namanya zaman postmodern. Nah, zaman postmodern ini namanya zaman metamodern. Ya, jadi di dalam zaman metamodern ini maksudnya banyak sekali pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran. Kalau dulu kan zaman postmodern orang tuh bisa berpikir bahwa kebenaran itu relatif, ya. Semua orang punya kebenaran. Tapi zaman sekarang, gitu ya, orang itu bukan hanya bisa punya kebenaran, tetapi orang bisa membangun kebenarannya sendiri. Ya. Orang itu punya kebenarannya sendiri, membangun kebenarannya sendiri, dan orang bebas untuk mengajarkan kebenarannya sendiri. Gitu ya. Zaman sekarang. Nah, teman-teman terkasih, maka dari itu penting, gitu ya, ketika komunitas kita sehat, berarti komunitas kita sedang tidak sakit, atau komunitas kita sedang tidak sesat. Yang berarti bagaimana setiap kita hidupnya, landasannya, persekutuan kita dibentuk dan dibangun atas dasar firman Tuhan. Ya, bukan atas dasar pemahaman kita, bukan atas dasar suka-suka kita, bukan atas dasar kemauan kita, bukan atas dasar keinginan pembina kita, gitu ya. Nah, teman-teman, di Eropa sekarang lagi booming, di mana-mana mereka mengibarkan bendera pelangi, gitu ya. Pasang background HP-nya, background bendera pelangi, ada gelangnya, gelang pelangi, gitu ya, dan sebagainya. Ya, saya nggak usah utarakan lagi ya, apa pula nanti ada yang bingung pula, apa pula cuman tahu nih ngomong-ngomong tentang pelangi, gitu ya, apa lagu dan sebagainya. Jadi pelangi itu hubungannya dengan LGBT ya. Jadi kemarin saya ada lihat mantan anak pemuda saya lah di Malang, gitu ya, pakai baju kaos pelangi gitu. Wih, saya syok juga. Ini kawan udah LGBT kah? Saya tanyain, woi bro, ngerti nggak arti pelangi ini? Oh, ternyata dia nggak ngerti, gitu ya. Dipikirnya itu rainbow biasa aja, dilihatnya cantik, dilihatnya bagus, tapi dia nggak paham. Nah, jadi teman-teman, ketika komunitas kita sehat, berarti komunitas kita sedang tidak sakit. Di situ Paulus mengingatkan kita supaya kita tidak sesat. Ya, penyesatan terjadi ketika kita juga mungkin berada di luar namanya komunitas, ya. Dan yang kedua, teman-teman terkasih, komunitas yang sehat berarti komunitas tersebut berisi
oleh pergaulan yang baik. Ya. Komunitas yang sehat berisi pergaulan yang baik. Ya, di situ ada kata menarik dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, pastinya ini bukan ayat yang asing lagi bagi kita. Nah, teman-teman di sini cukup menarik dikatakan bagaimana pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti bisa kita balik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Ya. Nah, jadi teman-teman ketika komunitas kita sehat, berarti komunitas tersebut terbentuk oleh pergaulan-pergaulan yang baik. Ya, pergaulan yang baik itu seperti apa? Ya seperti tadi, melalui kesaksian-kesaksian, gitu ya. Kita bisa care, kita bisa peduli, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling support, gitu ya. Inilah pergaulan yang baik, gitu ya. Kita bisa saling melayani, ada teman kita yang sedang mengalami kesusahan, kita bisa saling dukung mereka. Nah, jadi di sini bagaimana penulis juga mengingatkan kepada kita untuk tidak hidup dalam pergaulan yang buruk, ya. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Tetapi penulis mengingatkan kita untuk dapat hidup dalam pergaulan yang baik. Ya, pergaulan yang baik seperti tadi, ya, melalui kesaksian-kesaksian, melalui kita malam hari ini, kita mengambil bagian dalam persekutuan, kita sedang membangun pergaulan yang baik, ya. Jangan kalian ikut persekutuan malah pergaulan kalian rusak, gitu ya. Pergaulan kalian kacau balau, gitu ya. Tapi ketika kalian ada di dalam komunitas, itu yang menolong kalian untuk menemukan pergaulan yang baik, ya. Jadi ketika kalian ada di komunitas, itu yang menolong kalian menemukan teman, ya, menemukan saudara, menemukan pasangan hidup, ya, bisa juga, gitu ya. Saya perhatikan ada beberapa pasangan-pasangan di gereja kita terbentuk karena dalam komunitas, gitu ya. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak sekarang, gitu ya. Dan mungkin ada yang baru mau menikah, gitu ya. Dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, pergaulan yang baik inilah yang membentuk komunitas kita menjadi sehat, ya. Berarti ketika sehat, ketika pergaulan isinya baik, kita akan ada rasa saling memiliki, ya. Kita akan ada rasa saling memiliki, kita akan ada rasa saling membutuhkan, kita akan ada rasa saling mensupport dan sebagainya. Jadi teman-teman itu yang kedua, gitu ya. Ketika komunitas kita sehat, berarti komunitas kita ada dalam pergaulan yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, gitu ya, komunitas kita sehat berarti komunitas kita terus bertumbuh, ya. Komunitas kita terus mengalami level up, peningkatan level, gitu ya. Setiap kita sama-sama terus mengalami pertumbuhan, ya. Kita semakin berakar, kita semakin kuat, gitu ya. Bukan hanya bertumbuh, tapi kita juga bisa berbuah, ya. Teman-teman pastinya tahu, gitu ya, proses pertumbuhan tanaman, ya. Teman-teman pastinya sudah tak asing lagi lah dengan proses pertumbuhan tanaman, ya. Dulu saya waktu di sekolah, zaman-zaman SMP lah ya, suka disuruh bikin eksperimen tanam apa tuh namanya? Kalau kacang hijau tuh hasil bisa tumbuh jadi apa ya? Lupa pula awak. Toge. Oh ya, Toge. Oke, kecamba ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, proses pertumbuhan kecamba itu kan atau toge itu menarik. Bukan hanya kecamba dan toge aja, semua proses pertumbuhan tanaman dari bentuk biji itu menarik, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, gitu ya, teman-teman nanti bisa buka YouTube, ada prosesnya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dia nanti bertumbuh, berakar, dan bisa berbuah, gitu ya. Itu kita lihat menunjuk kepada sebuah namanya proses, ya, menunjuk kepada sebuah namanya proses. Dan proses pertumbuhan itu bukan sebentar, ya. Proses pertumbuhan itu bukan kilat, gitu ya. Proses pertumbuhan juga bukan instan, tetapi proses pertumbuhan itu proses yang cukup panjang dan cukup menarik. Nah, jadi teman-teman, ketika komunitas kita sehat, komunitas kita berarti sedang bertumbuh, ya. Komunitas kita bertumbuh secara kualitas dan juga bertumbuh secara kuantitas, ya. Komunitas kita bertumbuh secara jumlah dan juga komunitas kita bertumbuh secara
kepribadian gitu ya. Nah, teman-teman terkasih, penting sekali gitu ya. Kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi milenial, generasi next gen gitu ya, generasi selanjutnya gereja kita penting sekali untuk bisa terus bertumbuh ya. Bertumbuh, semakin berakar, semakin kuat, dan juga kita berbuah ya, berbuah dalam pengertian berdampak. Teman-teman, generasi milenial atau generasi selanjutnya yaitu kita merupakan tiang pancang gereja kita untuk kehidupan yang mendatang gitu ya. Minggu kemarin Musa membahas tema yang cukup menarik, tongkat estafet gitu ya. Bagaimana gereja kita membutuhkan generasi-generasi selanjutnya ya. Gereja kita membutuhkan generasi-generasi yang membawa nantinya gereja kita mau kemana gitu ya. Nah, teman-teman, kita sebagai anak muda, kita sebagai penerus gereja kita memiliki peran yang penting untuk itu ya. Karena tongkat estafet ke depan akan diberikan senior-senior kita kepada kita gitu ya. Jadi tongkat estafet itu nggak mungkin mereka pegang terus ya, nggak mungkin Ibu Margareta pegang terus, nggak mungkin Pak Hasim pegang terus gitu ya, nggak mungkin majelis-majelis yang senior itu pegang terus gitu ya. Pasti tongkat estafet itu akan diberikan kepada kita. Nah, jadi teman-teman, penting maka daripada itu kita sebagai anak-anak muda kita bertumbuh ya, kita bertumbuh secara wawasan, bertumbuh secara pemikiran, bertumbuh secara kerohanian gitu ya. Jangan kita udah 10 tahun ikut Tuhan, kerohanian kita gitu-gitu aja gitu ya. Saya ingat dulu ada pemuda, saya kenal anak ini, udah ikut Tuhan lama gitu ya, sudah ada di gereja kita lama lah gitu ya. Tapi ketika disuruh doa gitu ya, wih, keringat dingin dia, gugup-gugupan gitu ya. Disuruh doa kayak takut dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman terkasih, maka daripada itu kita sebagai anak-anak muda penting untuk terus bertumbuh ya. Kita bisa bertumbuh, kita bisa semakin berakar, kita semakin kuat, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berbuah. Nah, jadi teman-teman, inilah indikator-indikator yang membuat komunitas kita sehat ya. Ketika komunitas kita sehat, komunitas kita bisa kuat ya. Ketika komunitas kita kuat, komunitas kita bisa memberi dampak yang besar ya, baik bagi sesama maupun bagi dunia. Wih, luar biasa ya kalau kita bisa memberi dampak bagi dunia. Maka daripada itu teman-teman, mari sama-sama kita bangun komunitas kita menjadi komunitas yang sehat, komunitas yang tidak sesat, komunitas yang berisi pergaulan yang baik, dan komunitas yang terus mengalami pertumbuhan. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih malam hari ini ada kesempatan kami dapat sama bersekutu, kami dapat sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur malam hari ini kami sama-sama dapat diberkati melalui setiap kesaksian yang ada. Kami juga rindu komunitas kami juga dapat terus bertumbuh ke arah yang baik. Komunitas kami juga dapat terus dibangun atas dasar-dasar firman Tuhan, dan komunitas kami juga dapat terus menghasilkan sesuatu yang baik dan sehat. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, puji Tuhan malam hari ini kita bisa sama-sama terhubung, kita rindu, kita sama-sama dapat bertumbuh di komunitas kecil dan juga dapat terus memberikan dampak besar di dalam kehidupan hari-hari. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan sama-sama mengambil waktu untuk berdoa. Ya, pertama kita berdoa untuk konflik yang sedang terjadi di Eropa Timur ya. Kita berdoa untuk konflik yang sedang terjadi di Eropa Timur. Itu ada konflik antara negara Rusia dan negara Ukraina. Ya, kita berdoa untuk konflik yang ada supaya ada jalan keluar, bisa terus diselesaikan dengan baik. Dan yang kedua, teman-teman, kita ambil waktu untuk mendoakan kehidupan kita masing-masing. Ya, saya mengajak kalian untuk mendoakan kehidupan kalian masing-masing. Ya, kita berdoa untuk studi kita, untuk pekerjaan kita, untuk masa depan, dan sebagainya ya. Kita berdoa secara khusus untuk kehidupan pribadi kita ya. Dan yang ketiga teman-teman, kita ambil waktu berdoa untuk orang yang ada di Zoom ya. Kita bisa pilih siapa aja ya.
kita pilih 2 orang. Ya, kita pilih 2 orang, siapa aja. Kita coba teman-teman, saya rindu kita buka kamera semua dong, biar kita bisa saling mendoakan. Yang kameranya belum nyala bisa dinyalain, biar kita bisa saling melihat wajahnya gitu ya. Mana tahu kelihatan lagi nggak sehat gitu ya. Kayak gini kan saya lihat, oh ya Christine lagi sukacita banget, Titin gitu ya. Jadi kita tahu yang mau kita doakan siapa. Kayak gini kan bingung juga. RNR ini kan, nanti salah doa pula. Tuhan saya mau doain RNR gitu kan. Oke, jadi teman-teman, tadi pertama kita doakan untuk konflik yang terjadi di Eropa Timur. Yang kedua kita berdoa untuk kehidupan kita pribadi. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk 2 orang yang ada di Zoom. Ya kita bisa bebas, pilih siapa aja. Ya, kita bisa bebas, pilih siapa saja, kita doakan setiap mereka. Gitu ya. Oke, sudah teman-teman lihat 2 orang gitu ya. Oke, kalau sudah, mari kita berdoa teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terlebih kami hadir pada malam hari ini di tengah persekutuan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Bapa di sorga, kami secara khusus berdoa untuk konflik yang sedang terjadi di Eropa Timur, baik antara negara Rusia dan juga Ukraina. Kami sungguh rindu Tuhan yang menolong, Tuhan menyelesaikan. Kami sungguh rindu konflik ini tidak berlarut begitu saja, tapi konflik ini juga dapat diselesaikan. Kau juga menolong untuk hadirnya penengah sehingga terciptanya perdamaian. Terlebih kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak muda. Kami sungguh rindu Tuhan. Hidup kami juga terus ada dalam lawatan Tuhan. Hidup kami juga terus ada dalam kasih Tuhan. Hidup kami juga ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau berkati studi kami. Untuk setiap kami yang masih kuliah, Engkau berkati juga skripsi kami. Untuk setiap kami yang sedang menyusun skripsi, dan Engkau juga berkati setiap kami yang sedang menunggu untuk diwisuda. Terlebih kami juga menyerahkan untuk masa depan kami, baik kami yang akan bekerja, baik di Palembang maupun di luar Palembang, untuk yang kami akan juga melanjutkan studi, untuk kami juga yang akan menikah, ataupun kami yang akan bekerja, membuka usaha dan sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh rindu masa depan kami ada dalam penyertaan Tuhan. Kami juga dapat mendoakan malam hari ini, biarlah melalui ini kami juga dapat saling peduli, kami juga dapat saling care, kami juga dapat saling memperhatikan, kami juga dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami bawa nama-nama mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap teman-teman kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, puji Tuhan. Kita rindu komunitas kita terus dibangun oleh dasar-dasar yang baik gitu ya. Jadi teman-teman mungkin di kesempatan-kesempatan mendatang, kalau teman-teman ada mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, nanti bisa diberi kesempatan untuk bersaksi ya. Jadi kita bisa saling terus menguatkan melalui kesaksian-kesaksian kita gitu ya. Jadi seperti itu, kita terus bangun komunitas kita untuk menjadi komunitas yang kuat. Oke teman-teman, selanjutnya ada beberapa pengumuman yang dapat teman-teman perhatikan. Langsung saja saya akan sampaikan, teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama, tetap diingatkan untuk kita jangan sampai lupa beribadah ya. Jadi besok ada KU1, ada KU2, ada KU di CGC juga. Jadi teman-teman jangan sampai nggak beribadah setiap minggunya. Ya, ibadah itu penting untuk menolong juga pribadi dan kerohanian kalian bertumbuh semakin baik. Dan yang kedua, teman-teman bisa dibantu ada mengenai kelas discipleship class ya. Jadi teman-teman, gereja kita sangat rindu untuk kita bisa terus bertumbuh ya. Ini dulu ada ya. Jadi di bulan Maret ini di tanggal 8 akan ada kelas perdana, kelas grow, kelas pertumbuhan. Ya, jadi teman-teman kemarin yang sudah ikut kelas member atau kelas katekisasi, udah ikut kelas serve gitu ya, udah ikut kelas lead ya. Nah, kita bisa ikut juga di kelas grow. Kelas grow ini mengajarkan untuk kita bisa bertumbuh ya. Gimana caranya bertumbuh, untuk konsisten bertumbuh, untuk juga
kita bisa bertumbuh ke arah yang benar. Nah, nanti teman-teman bisa ikut kelas ini, gitu ya. Nanti yang mau mendaftar bisa ke TU Gereja ataupun ke Contoh David Jonathan. Dan selanjutnya teman-teman, hari Senin itu ada pembinaan pengurus, aktivis, dan juga majelis, ya. Dan teman-teman aktivis atau teman-teman pelayan juga bisa mengambil bagian dan juga bisa terlibat, ya. Baik teman-teman badan pengurus, teman-teman aktivis atau pelayan bisa mengambil bagian dalam hal ini, gitu ya. Jadi nanti pembicara utamanya itu ada Pak DS kita, ya. Ini juga menolong kita untuk diperlengkapi bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik dan luar biasa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti hari Senin dimulai jam 6:30 ya, sampai jam 9 malam. Ya, nanti linknya akan dibagikan di grup. Nanti siapa saja bisa ambil bagian, ya. Secara khusus badan pengurus dan juga aktivis yang melayani. Oke, jadi seperti itu. Apakah ada pengumuman lain? Oke. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan akhiri persekutuan kita malam hari ini, teman-teman. Oke. Malam hari ini kita juga sama-sama merayakan Catur Wulan ya. Kita merayakan Catur Wulan. Tapi nanti setelah doa berkat ya. Oke, saya baca dulu pesannya. Oke. Jadi teman-teman kita akhiri dulu ibadah kita malam hari ini, habis itu kita foto dan selanjutnya kita akan merayakan Catur Wulan. Mari sama-sama kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Biarlah melalui ini, hidup kami juga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari teman-teman kita arahkan hati dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, persekutuan kita telah selesai. Sebelumnya kita foto dulu teman-teman, nanti habis itu kita akan merayakan Catur Wulan ya, untuk teman-teman yang berulang tahun selama beberapa bulan ini. Kita foto sebentar teman-teman, kameranya bisa dinyalain dong. Kameranya dinyalain sebentar. Oke. Eva, aduh Eva langsung bertumbuh di kepalanya, mantap. Oke. Riana ganti baju langsung. Mau foto langsung ganti baju ya. Oke. Wih, Nandes RNR nih memang. Mantap. Halo Sylvia Mariana. Oke. Hai Contoh. Halo. Oke. Oke teman-teman. Ada Nadia Priscila. Melisa kalau bisa dibuka kameranya bisa dibuka. Oke teman-teman, kita foto sebentar. Ada yang bantuin ya. Saya akan bantu hitungnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya. Terakhir. 1, 2, 3.
Oke, mantap. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke perayaan catur bulan. Siapa-siapa saja yang berulang tahun beberapa bulan ini. Oke, kita bisa lihat ada satu video dipersembahkan oleh tim produksi Ketiganya Belaher. Oke, happy birthday, selamat ulang tahun teman-teman yang berulang tahun dari bulan Oktober. Oktober atau November? November, Desember, Januari, Februari ya. Oke, kalau begitu minta dengan kasih Cuanto Simon mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun tadi. Nama-namanya apa ya Cuanto Simon? Oh, ada. Sudah di luar kepala. Sudah di luar kepala. Oke, minta dengan kasih Cuanto Simon doakan lah ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur di hadapan Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan terhadap kami, terlebih kami boleh merayakan catur bulan sekalipun di dalam kondisi yang online. Kami boleh saling menguatkan melalui setiap doa-doa kami dan juga kami permohonan kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan berdoa untuk Noski, untuk Wendy, Wijaya, untuk Ovitara, untuk Rocky, untuk Yosia, contoh David, semua orang, untuk Randy, untuk Evelyn, Lausa Desli, untuk Deci, Kevin Jonathan, Seva, Aldo, Cik Riana, Tommy, Penny, Alfreda, Alvin, Felicia, Francesco, dan Giovanni. Tuhan memberkati setiap nama-nama yang sudah kami sebutkan ini, biar kiranya Tuhan yang memberkati dalam kehidupannya, dalam plan-nya ke depan juga, di dalam studi mereka, bahkan prospek ke depannya, juga mereka mungkin yang sudah selesai skripsi akan memasuki dunia yang baru lagi. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang terus menyertai, terlebih dalam bertambah umurnya mereka juga. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, anugerah Tuhan terus curah dalam kehidupan mereka juga. Tuhan terus pimpin juga dalam keluarganya. Siapapun yang mereka gumulkan, termasuk pasangan hidup sekalipun, Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberkati siapapun yang mereka keluh kesahkan. Karena kami yakin dalam bertambah umur mereka juga semakin lagi Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati di dalam momen ini, biar kiranya mereka boleh semakin lagi cinta Tuhan, semakin lagi rindu akan rumah mereka, semakin juga mereka ingat bagaimana penyertaan Tuhan yang selalu menyertai mereka sampai pada detik ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Sekali lagi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur, Tuhan memberkati. Amin. Amin, thank you Cuanto Simon. Ya teman-teman, persekutuan kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di persekutuan yang mendatang. Dadah semuanya.